Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan besar di antara warga masyarakat. Mereka bertanya, siapa sih sebetulnya Bang Surya Paloh itu, Mbak Mega itu, Mas Prabowo itu, Cak Imin itu, atau Ketua PKB itu siapa sebetulnya? Atau Mas Airlangga itu siapa sih sebetulnya mereka itu? Saya kira di alam demokrasi amat sangat wajar ada pertanyaan-pertanyaan besar bagi mereka yang seperti itu. Sekali lagi, emang Bang Surya Paloh itu siapa sih? Kan kira-kira begitu. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari kita pandai berlatih. Ini pandai berlatih. Berlatih apa? Berlatih berzikir. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Yang belum ingat Allah silahkan, yang belum sholat silahkan, yang belum berwudu silahkan, yang belum bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan cerdas, dengan keras silahkan, yang belum berbagi, yang belum bersedekah silahkan. Mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sempat. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Siapa Bang Surya Paloh? Emang siapa sih Mbak Mega itu di alam demokrasi ini? Saya kira di alam demokrasi ini tidak ada hak-hak yang super istimewa bagi mereka. Yang istimewa adalah rakyat kita semua, karena bangsa ini di alam demokrasi juga menurut al-Islam, menurut Allah, semua di mata Allah, semua di mata hukum itu equality adalah sama begitu di dalam di dalam kacamata hukum. Demikian juga menurut Islam semua adalah sama, kecuali adalah ketakwaannya, kecuali adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang membedakan. Nah, di demokrasi ini mereka yang petani, mereka yang abang beca, mereka yang tukang kacamata, mereka yang tukang perbaiki HP, mereka tukang jahit dengan Mbak Mega adalah sama. Jadi sekali lagi nggak ada hak-hak istimewa begitu. Bangsa ini, pulau ini, langit ini itu diperuntukkan untuk seluruh anak Adam. Untuk seluruh bahkan makhluk ciptaan Allah, kan begitu. Kita mesti saling menghargai dengan alam di belakang ini. Kita mesti menghormati, dengan kita mesti membanggakan, kita mesti mengistimewakan mereka. Jadi tidak ada hak-hak istimewa bagi Bang Surya Paloh, bagi Mbak Mega dan selanjutnya begitu. Peranan kita di muka bumi, eksistensi kita di muka bumi, fungsi kita di muka bumi, visi kita di muka bumi itu adalah sama, kan begitu. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Terlalu saya kira kecil begitu kalau bangsa ini, kalau nasib bangsa ini hanya diolah, hanya diurus oleh Mbak Mega dan Bang Surya Paloh, oleh Kang Peri Mursidan Baldan misalnya, oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil, oleh Mas Ganjar, oleh Mas Anies Rashid Baswedan. Terlalu kecil kalau bangsa ini kita pertaruhkan, kita gadaikan kepada mereka. Oke. Hari ini Bang Surya Paloh menurut demokrasi sudah mencalonkan salah seorang anak bangsa. Tapi apakah Nasdem di tingkat ranting merasa itu adalah perwakilannya? Apakah masyarakat Nasdem, apakah masyarakat PDI sudah merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab pada tugas kita bernegara, kan begitu? Apakah tugas-tugas kita di ranting, di desa, di kecamatan, di kabupaten itu dalam berdemokrasi, dalam menentukan nasib bangsa ini sudah berperan apa betul begitu? Kan begitu. Jadi maksud saya, jangan gadaikan bangsa ini pada 1, 2, 3 orang saja. Di dalam mekanisme berpartai, apakah sudah ada keputusan-keputusan tingkat ranting, tingkat kabupaten, tingkat provinsi? Apakah sudah sama keputusannya dengan ketua umum begitu? Lalu bagaimana peran dan tugas kita di mekanisme perencanaan, mekanisme kontrol, mekanisme bagaimana pembangunan itu terselenggara?
Saya kira masih banyak pekerjaan, masih banyak tugas kita yang belum tertunaikan atas hak diri kita, kita atas keluarga, kita atas tugas kita bermasyarakat, kan begitu. Saya kira perlu ada pendidikan politik, perlu ada pendidikan bermasyarakat, perlu ada pendidikan bernegara di partai-partai itu, dan saya ragu itu dijalankan, kan begitu. Kita tidak mudah melihat bagaimana ranting-ranting partai, bagaimana cabang-cabang partai itu bekerja menunaikan tugas-tugas perwakilan, tugas-tugas bagaimana, seperti halnya tiba-tiba saja Bang Surya Paloh mengumumkan calon presiden, tiba-tiba saja Mbak Mega, Mas Prabowo begitu. Kan menurut saya agak aneh. Sebagai ilustrasi begini, di partai-partai menurut saya, kalau memberikan keputusan, menugaskan seseorang untuk menjadi calon bupati, maka yang dipilih oleh calon bupati yang dipilih oleh partai itu adalah mereka yang kira-kira akan menang, kan begitu. Nah, ini tiba-tiba saja ada partai yang elektabilitasnya rendah tapi dicalonkan jadi presiden begitu. Jadi jauh dari nilai kemenangan. Yang ada adalah deal-deal politik begitu. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa ada hak-hak yang terlalu istimewa di antara ketua umum partai itu begitu. Jadi tidak ada demokratisasi elektabilitas. Ini yang saya kira perlu dipikirkan, kalaupun tidak bahasa digugat, kan begitu. Oke, kita akhiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih.